berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu aku mau ngebacain general rules untuk online English class for TOEFL ini. Jadi yang pertama, peserta menghadiri kelas tepat waktu. Apabila tidak bisa menghadiri kelas pada malam hari ini atau acara berikutnya, harap untuk mengabari koordinator sebelum kelas berlangsung. Kemudian yang kedua, peserta wajib mengikuti kelas dari awal hingga akhir. Yang ketiga, peserta wajib menggunakan virtual background yang telah disediakan dan wajib menyalakan kameranya. Keempat, peserta dapat berdiskusi secara aktif, mengajukan pertanyaan, dan wajib mengerjakan tugas yang telah diberikan. Yang kelima, peserta dapat mematikan mikrofon saat tidak berbicara. Apabila ingin mengajukan pertanyaan, dapat raise hand dan atau chat di kolom komentar. Dan panitia akan mempersilahkan untuk peserta menjawab, memberikan pertanyaannya. Oke, sampai saat ini ada yang perlu ditanyakan untuk general rules-nya? Tidak, Kak. Oke, aman ya kalau gitu. Aku lanjut aja nih daripada berlama-lama. Jadi malam hari ini kita itu mau belajar grammar class ya. Nah, kita akan dibimbing oleh Kak Reka Putri Helmalia. Beliau merupakan mahasiswa hukum dengan pengalaman yang banyak banget. Beliau juga mengajar les privat English, matematika, bimbingan umum juga dengan banyak banget pengalamannya, Masya Allah. Mungkin daripada berlama-lama lagi, kita langsung aja kali ya. Mempersilahkan Kak Reka untuk menjelaskan dan membimbing kita pada pelajaran grammar pada malam hari ini. Silakan Kak Reka. Dengan jelaskan ya. Kak, terdengar Kak aman? Putus-putus, Kak. Kalau udah masuk Kedengeran. kalau komentar boleh grupnya buat yang menyempatkan waktunya ini tapi akan menyempatkan waktu udah membuka acaranya dengan dan wow. Kak Reka, maaf, mungkin suaranya kurang jelas, Kak. Belum ada suaranya, Kak Reka. Oke, kalau sekarang aman nggak, Kak? Aman. Dari aku sih aman, kalau dari teman-teman? Dari aku aman, Kak. Oke, aman ya untuk suara ya? Oke, aku lanjutkan aja, langsung aja, mengingat waktunya juga nggak lama kelasnya, aku langsung masuk ke materi aja.
Baik, Kak. Aku izin screen ini dulu ya. Iya, Kak. Sudah jelas ya rekan-rekan? Jelas, Kak, suaranya. Oke, sebelumnya maaf tadi agak terganggu suaranya. Aku lanjut aja. Jadi sekarang ini kita masuk ke grammar class. Jadi sini aku juga mau berbagi aja terkait tentang TOEFL. Bahwasannya kalau kita tahu TOEFL itu penting sekali ya buat rekan-rekan nih, apalagi mahasiswa, karena banyak sekali nih manfaat dari TOEFL ini selain untuk mungkin persyaratan melamar kerja, persyaratan untuk lulus kuliah, karena sekarang beberapa universitas itu menggunakan TOEFL, terus mungkin bisa mencari beasiswa dengan menggunakan TOEFL. Nah, makanya rekan-rekan di sini beruntung sekali bisa bergabung dalam grammar class ini. Nah, untuk itu sebelumnya kita ketahui bahwasannya in the TOEFL test we have three section, listening, structure, and reading, and di setiap sectionnya ini pastinya kita memiliki waktunya masing-masing dan jumlah soalnya. Kalau untuk di kalau untuk di structure di bagian TOEFL ini yang kita tahu kita mempunyai dua bagian lagi. Yang pertama yang kita ketahui kan kalau misalkan di structure TOEFL ini ada 40 soal dalam waktu 25 menit. Nah, di sini ada pembagiannya nih, ada dua jenis soalnya. Yang pertama ada structure, yaitu pertanyaan dari 1 sampai 15. Dan yang kedua ada written expression, yaitu pertanyaan dari 16 sampai 40. Nah, di sini untuk yang structure ini kita kita memilih karena di situ kan disediakan 4 jawaban yang mana kita akan pilih, dan kalau misalkan untuk di written expression itu kita memilih yang kurang betul, yang dimana itu juga disediakan ada 4 pilihan. Nah, pastinya dalam mengerjakan TOEFL karena we just have 25 minutes, we have 2 minutes time to answer the best answer, and jadi kita harus tahu nih apa nih kira-kira skill-skillnya. Nah, sebelum aku masuk ke skillnya, aku pengen bahas basic material grammar dulu. Nah, yang pertama di sini aku akan bahas tentang subject verb agreement dan articles. Nah, pastinya nih rekan-rekan udah nggak asing lagi nih terkait subject verb agreement. Apa sih subject verb agreement? Nah, kita lanjut aja. Langsung bahwasannya di sini ada fungsinya nih. Jadi subject verb agreement itu adalah penyesuaian antara subjek dan verb. Jadi kita harus dalam sebuah kalimat bahasa Inggris kita harus menyesuaikan nih antara subjek dan verb. Nah, di sini pastinya ada rules-nya nih guys. Nah, rules-nya di sini sebenarnya ada beberapa, cuma aku hanya mengambil yang menurut aku yang bisa dikatakan ini penting dan harus dipahami setiap orang saat kita mengerjakan tes TOEFL. Nah, di sini aku hanya mengambil 2 rules-nya, cuma nanti rekan-rekan bisa nih belajar lagi di rules beberapa rules yang belum aku jabarkan di sini karena kita mengingat waktu juga. Jadi aku hanya mengambil beberapa. Nah, di sini ada yang pertama itu tentang singular atau plural. Jadi kita ketahui kalau misalkan ya artinya singular pastinya tunggal dan plural itu pastinya jamak. Nah, di sini nih ada kata kuncinya nih ketika dalam ada pertanyaan tentang subject verb agreement in the grammar, kita harus menentukan ketika subjeknya itu tunggal berarti harus diikuti kata kerja tunggal. Begitu pula ketika subjeknya itu jamak berarti harus diikuti dengan kata kerja jamak. Nah, ini tuh sering banget muncul di TOEFL test dan kadang tuh orang terkecoh untuk menjawab ini gitu. Nah, selanjutnya di sini ada nih. Nah, di sini masih tentang subject verb agreement. Kan tadi dibilang kaitan antara subjek dan verbnya ini harus selaras. Nah, di sini sebenarnya subjek itu banyak ya rekan-rekan. Kalau di sini aku naruh hanya tentang pronoun, yaitu I, you, we, they ataupun she, he, it. Sebenarnya subjek itu kan ada part of subjek itu sekitar ada 6.
ada noun, ada noun phrase, ada demonstratif, ada to infinitive and others. Nah, kita kalau misalkan nanti rekan-rekan mau mempelajari itu banyak, nah kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Nah, di sini aku ngambil simpelnya itu di pronoun aja. Nah, kalau di pronoun ini ada pembagian nih singular subject dan plural subject atau jamak subject. Nah, kalau misalkan di singular subject ini ada terkait she, he, it. Dan kalau misalkan di jamak subjek itu ada I, you, we, they. Nah, di sini ada juga penggunaan verb, cuman ketika subjeknya itu jamak, ya kita ketahui ketika subjeknya jamak kita menggunakan I, you, we, they, kita nggak perlu ada perubahan di nggak perlu ada perubahan di verbnya. Sedangkan ada rulesnya nih ketika kita menggunakan subjek she, he, it. Misalnya ketika ada di sini aku udah ngasih contoh juga, yang di sini kan ada ketika verb itu diakhiri dengan x, ss, sh, ch, tch, or zz, kita bisa menambahkan is. Nah, tapi kalau misalkan kita verb itu diakhiri dengan huruf konsonan itu selain a, i, u, e, o ya guys, ya, dan terus juga plus y, kita bisa nih remove y-nya dan menambahkan i, a, s. Nah, terus juga ketika verb itu diakhiri dengan huruf vowel atau a, i, u, e, o dan plus y, itu bisa kita tambahkan y. Nah, di sini aku menyediakan beberapa contoh terkait subject verb agreement. Di sini ada contohnya nih guys. Di sini ada the new drone flies higher than the old one. Jadi di sini subjeknya ini kan the new drone nih. Nah, berarti kalau the new drone ini kan singular ya. Jadi kita membutuhkan juga verb yang singular. Nah, makanya verbnya itu menggunakan tambahan is. Nah, flies ini kata verb dasarnya yaitu fly. Nah, ketika dia bertemu dengan subjek singular, dia berubah menjadi flies. Nah, ini untuk digunakan untuk present tense ya. Ketika kita menggunakan past tense itu tidak perlu diubah verbnya, karena kalau misalkan kita menggunakan kalimat past tense kan pasti kita menggunakannya verb 2 kayak gitu. Nah, di sini ada contohnya lagi. You are always welcome in our home. Nah, di sini kita lihat nih subjeknya itu you. Nah, berarti verbnya itu karena you itu termasuk jamak subjek, jadi verbnya itu harus harus jamak juga yaitu are. Nah, terus selanjutnya juga ada the birds fly in the sky. Nah, di sini juga nih. Nah, kalau di sini subjeknya itu the birds. The birds itu kan berarti banyak ya burung-burung. Burung-burungnya ini berterbangan di awan gitu. Nah, jadi dia karena subjeknya dia jamak, maka dia menggunakan verbnya juga jamak. Dan itu tidak perlu diubah atau tidak ada penambahan is, ies atau s. Oke, selanjutnya, nah di sini ada nih rules-nya terkait compound subject. Nah, kalau di compound subject nih juga sering banget nih, terkadang mungkin orang-orang terkecoh dalam penggunaan compound subject ini. Nah, compound subject ini yang dimana ada 2 subjek. Nah, itu kan ketika kita menggunakan 2 subjek, berarti verbnya juga harus ditentukan kan, kira-kira dia menggunakan verb jamak atau verb singular ya, gitu. Nah, di sini ada ketika dia compound subjeknya ini menggunakan and, dia harus menggunakan jamak verb. Kenapa harus menggunakan verb yang jamak? Karena itu kan menjadi 2, dia lebih dari 1. Makanya kita menggunakan jamak verb. Nah, di sini ada contohnya, aku naruh contoh itu, Ichel and her brother go to school by bus. Jadi Ichel dan saudara laki-lakinya ini pergi ke sekolah menggunakan bus. Nah, jadi kan dia lebih dari 1, makanya dia menggunakan jamak verb. Nah, begitu pula ketika kita ada subjeknya lebih dari 1, tapi menggunakannya or atau nor, maka digunakannya singular verb. Nah, kalau di sini berlaku sebaliknya pada plural subject juga. Nah, di sini aku ngasih contoh nih, to stay or to go is your prerogative. Jadi, kenapa dia menggunakannya singular? Karena dia salah satunya untuk
untuk menetap atau untuk pergi gitu. Jadi karena dia salah satunya, makanya dia menggunakannya singular verb. Nah, lanjut. Nah, di sini ada materi articles. Pasti kalian nggak asing lah terkait articles ini gitu, karena sering mungkin jadi pembahasan, sering juga muncul ketika kita mendalami TOEFL. Structure itu sering muncul juga terkait itu tuh terkadang mungkin ada beberapa orang yang terkecoh, seharusnya dia menggunakannya tapi di soal itu menggunakannya an. Nah, di sini kita perlu banget ngebahas. Jadi dalam articles ini adalah penggunaan yang paling sulit, poin yang paling sulit dalam English grammar, karena itu penting gitu kan. Nah, di sini ada namanya indefinite dan definite. Kalau indefinite berarti tidak terlalu spesifik, sehingga di sini ada penggunaan sama an. Nah, pengguna samaan ini pastinya dibedakan antara itu untuk bertemu sebuah konsonan sound, yaitu selain a, i, u, e, o. Nah, kalau misalkan indefinite bagian n itu bertemu dengan vowel sound atau a, i, u, e, o. Nah, rekan-rekan harus diperhatikan juga. Ini soundnya ya, bukan hanya terkait huruf di depannya gitu, karena ada beberapa kayak contohnya misalnya university itu kan depannya u, vowel dong, huruf vowel, but dia ketika kita ucapkan itu jadi university, jadi dia nggak kalau misalkan dia depannya u kan seharusnya dia menggunakan an. Ketika kita ucapkan itu kan jadinya university, sehingga dia makanya a university, jadi sebuah universitas kayak gitu. Di sini untuk yang itu ada contohnya upon, a car, and etc. Di sini juga aku taruh kalimatnya, a car is blue in garage, jadi sebuah mobil biru di dalam garasi. Nah, terus juga terkait an juga ada an episode, an umbrella, dan lain-lain. Mungkin itu. Nah, selanjutnya ada juga definite. Nah, kalau definite ini pastinya itu yang lebih spesifik. Jadi kalau definite itu digunakan the. Sini aku kasih contoh. Penggunaan the ini ada kalimatnya, the cars are driven by them. Jadi the-nya ini sebenarnya kalau penggunaan the itu bisa singular, bisa jamak ya. Tergantung noun-nya itu dia diakhiri dengan s atau enggak. Kayak misalkan di sini nih, the cars, berarti kan itu banyak kan mobil-mobil. Nah, makanya dia menggunakannya verbnya itu verb jamak. Nah, selanjutnya juga ada the earth revolves around the sun. Nah, the ini juga digunakan untuk kata yang dimana itu hanya satu di bumi, kayak misalkan di dunia gitu kan, the earth kan satu kan, jadinya dia juga bisa nih definite itu artinya spesifik gitu. Nah, terus juga ada juga contoh I have a cat, the cat is white. Nah, jadi di sini kalau di sini untuk mention noun sebelumnya itu juga bisa menggunakan the. Kayak gitu. Jadi kayak saya memiliki sebuah kucing dan kucing itu berwarna putih. Jadi the cat-nya ini mention benda sebelumnya. Itu. Nah, itu basic material sebelum kita masuk ke skillnya. Karena menurut aku ini sangat berkaitan sama skill yang aku bahas, makanya aku ulas sedikit terkait subject, verb agreement, and articles. Nah, di sini ada nih skill dalam structure TOEFL. Nah, salah satunya yaitu memastikan kalimat itu memiliki subjek dan verb. Nah, kalau kita ketahui ya rekan-rekan dalam membuat, karena kalau misalkan kalimat bahasa Inggris itu kan harus benar-benar ini harus ada subjeknya, ada verbnya, sama juga dengan di kalimat bahasa Indonesia. Nah, di sini pastinya dalam satu kalimat itu pasti terdiri dari satu subjek dan satu verb. Nah, dalam pengerjaan TOEFL test, nah aku punya tips nih guys. Jadi ketika kita mengerjakan TOEFL test untuk mempermudah kita, nah apa sih yang harus dicari duluan? Nah, ketika kita melihat soal, pastikan kita harus mencari ininya dulu. Ada subjeknya enggak? Ada verbnya enggak? Itu yang harus dicari. Kenapa? Karena itu mempermudah kita untuk, apalagi kita kan hanya 20 menit ya, 40 soal. Jadi benar-benar harus gimana caranya nih kita bisa memanage waktu, bisa menyelesaikan waktu gitu. Nah, di sini
makanya ada skill ini, memastikan dalam sebuah sentence pastinya harus ada subject dan verb. Nah, ingat, ketika dalam satu kalimat pasti subjeknya satu dan verbnya satu. Nah, bisa subjeknya 2 dan verbnya 2 itu ketika ada conjunction, mungkin ditambahkan conjunction. Jadi simpelnya gini, ada kata kuncinya satu conjunction pastinya memiliki 2 verb. Ketika satu verb berarti itu tidak ada conjunctionnya. Nah, itu tipsnya tuh. Jadi kalau misalkan kita nemu nih dalam soal, terus ada conjunctionnya, oh pastinya ada 2 nih verbnya. Nah, misalnya kita baru ketemu satu aja. Oh, baru ketemu satu, berarti kurang satu lagi, kayak gitu. Nah, terus di sini ini tuh paling masalah yang sering ditemui ketika kita mengerjakan TOEFL. Pastinya pasti kan ada penghilangan kan, kalau dalam tes TOEFL itu pastinya ada penghilangan entah subjeknya, entah mungkin verbnya, ataupun dua-duanya nggak ada, terus kita harus nyari, dan mungkin terkadang udah ada nih subjek sama verbnya, tapi kadang kurang preposisi kah, atau kurang conjunction kah, kayak gitu. Jadi kalau misalkan nanti seandainya bertemu soal dengan ada subjeknya 2 nih, terus ada verbnya 2, oh pasti dia kurang conjunction nih, kayak gitu. Jadi intinya dalam skill ini kita harus memastikan nih dalam satu kalimat harus terdiri dari satu subjek dan satu verb. Nah, di sini ada keywordnya. Setiap sentence in English must have at least one subject and one verb yang tadi aku bilang. Nah, di sini aku juga mau ngasih contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal nih. Nah, sebelum kita masuk kita menjawab soal, kan ada 2 tipe ya. Ada structure sama ada writing expression. Nah, di sini aku ngasih satu-satu nih soalnya. Kira-kira nih dalam yang soal pertama yang terkait structure. Nah, tadi aku bilang harus cari dulu nih, kira-kira ada nggak ya verbnya. Kalau misalkan kita lihat subjeknya pasti ada dong. Subjeknya itu the heart palate, berarti dia udah termasuk subjek. Nah, kita lihat nih verbnya ada nggak gitu kan. Nah, kalau di sini kita lihat nggak ada verbnya ya, berarti kita harus cari nih verbnya. Nah, kita juga bisa pakai mekanisme untuk mekanisme untuk eliminasi biar mempermudah. Karena kita mencari verb, kita udah tahu nih tujuan kita mencari verb, berarti yang A termasuk nggak nih forming? Forming termasuk verb nggak ya? Enggak ya, forming itu dia tidak termasuk verb. Nah, terus untuk yang B, a partition forms. Nah, kalau di sini kita lihat nih, kalau yang B, a partition-nya itu kan sebagai subjek, sedangkan kita nggak butuh subjek nih, berarti tidak termasuk juga. Nah, kalau misalkan yang C, kita lihat, dia diawali dengan forms a partition. Nah, kita lihat nih, forms itu kan termasuk verb kan. Nah, kita lihat dulu, subjek yang udah tersedia itu kira-kira singular atau jamak ya. Nah, kalau kita lihat the heart palate itu kan dia singular kan. Nah, berarti dia membutuhkan verb yang singular. Nah, pas banget nih. Yang C itu verbnya itu singular, berarti itu jawabannya kayak gitu. Nah, terus berarti yang D itu tidak termasuk. Nah, itu bisa tuh dipakai sistem eliminasi. Kita lihat apakah cocok nggak nih sama jawabannya, kayak gitu. Nah, untuk yang contoh soal yang kedua, nah di sini adalah salah satu contoh written expression. Ini sebenarnya masih sama tentang subject verb agreement ataupun articles, cuman dia berbentuknya written expression. Jadi kalau di sini kita nyarinya itu yang belum betul. Kira-kira kata mana ya yang belum betul? Kita lihat ada jawaban A, B, C, dan D. Nah, di sini yang A nih, emotion. Nah, ini sebenarnya udah kelihatan nih ya. Apa nih jawabannya? Ya, jawabannya yang A. Kenapa? Karena dalam penggunaan articles harus lebih dilihat lagi nih. Kan dia bilang emotion. Berarti seharusnya karena itu dia termasuk huruf a, i, u, e, o, makanya dia seharusnya menggunakannya an, kayak gitu. Nah, jadi untuk yang contoh kedua itu dia jawabannya yang A. Kenapa yang A, Kak? Dia harus diubah nih subjeknya, karena subjeknya penggunaan artikelnya belum tepat. Seharusnya itu an emotion bukan a emotion, kayak gitu rekan-rekan. Nah, di sini aku ada beberapa contoh soal
mungkin rekan-rekan bisa nih dikerjakan. Nanti kalau misalkan rekan-rekan sudah menemukan jawabannya, boleh ditulis di kolom komentar ya. Nanti aku akan pilih beberapa orang untuk menjawab dan coba bisa jelaskan nih alasannya apa gitu. Mungkin nih aku tampilkan soalnya. Nah, di sini ada 2 soal. Aku kasih waktu sampai 39 deh. Coba rekan-rekan bantu jawab di kolom chatnya ya. Untuk 2 soal ini. Yuk rekan-rekan, silakan dijawab di kolom chat. Nah, ini kita ada penilaian tambahan ya rekan-rekan, karena kita ini sistemnya 4 bootcamp gitu. Kita 4 kali pertemuan, pastinya keaktifan rekan-rekan itu pasti jadi penilaian kita buat nanti kita akan memberikan reward nih buat rekan-rekan semua. Jadi diusahakan rekan-rekan bisa aktif dan selalu hadir dalam setiap kelasnya. Oke, aku tunggu sampai 39. Ayo, ada 2 soal ya guys. Mohon. Oke, udah 19.39. Wah, sudah banyak nih yang ngejawab. Nah, kira-kira jawabannya apa nih ya? Ini ada yang raise hand nih, Dilan Rizwanda, dan untuk yang raise hand mau mencoba untuk menjawab? Mungkin untuk Boleh. Silakan. Boleh silakan. Oke, kalau menurut aku itu yang untuk soal nomor 1 itu harusnya jawabannya became the whole house became the United States first welfare state, karena itu didasarin oleh keterangannya in the late 1800 pokoknya 1840s itu berarti past tense, jadi kita pakai yang B, became the United States first welfare state. Terus kalau untuk yang kedua itu karena dia di sini quasars itu subjeknya subjeknya jamak, berarti kita pakai ya jawabannya yang C, are star like objects emitting extremely intense radio waves and visible radiation. Oke, terima kasih ya Kak Dilan. Mungkin ini ada lagi nih satu lagi Kak Ran siapa tadi nih yang hands up, mungkin boleh Ya, ada Kak, alasan yang lain, silakan. Ya, Kak, untuk yang nomor 1 mungkin ya Kak. Nomor 1 itu kalau di sini lihat kita bahwa cenderung mencari kalimat atau frasa ya Kak yang paling tepat untuk menggantikan kata dalam full house. Itu jawabannya sama sih Kak, tadi juga saya menjawab B, became the, itu karena dalam suatu soalnya itu kan jadi opsi yang paling akurat gitu, paling tepat, karena memberikan pemahaman yang jelas, tepat, dan peranan penting untuk melanjutkan kata full house itu. Gitu Kak. Oke, untuk yang soal keduanya sama jawabannya? Untuk yang keduanya itu sama sih Kak, C. Kurang lebih tadi seperti itu. Yang udah Kak Dilan jawab. Oke, terima kasih ya Kak Rans ya.
Oke, untuk soal yang pertama, ya sebelum pastinya kita lihat dulu nih, dia ada kata kunci baru nih. Kenapa dia jawabannya B itu benar jawabannya B? Karena yang pertama kita lihat, pertama ada kata kuncinya itu ada tahun, pastinya itu udah menunjukkan past tense. Yang kedua, dalam satu kalimat pasti ada subject dan verb. Nah, di sini udah ada subjeknya nih, full house, but dia nggak punya verbnya. Nah, makanya kita membutuhkan verb. Ketika kita menggunakan A, to become itu bukan verb. Terus ketika kita menggunakan C juga, itu juga bukan verb karena becoming. Nah, apalagi kita menggunakan D, sedangkan yang kita butuhkan itu hanya verb. Makanya yang nomor 1 jawabannya yang B, betul. Nah, untuk yang nomor 2, nah di sini nomor 2 ini sudah jelas ya, kita mencari, kalau kita lihat sudah ada subjeknya, yaitu subjeknya subjek jamak, berarti dia harus membentukkan verb yang jamak. Nah, itu betul jawabannya yang C. Nah, keren nih rekan-rekan udah pada paham berarti ya, karena ini mungkin skill yang tidak terlalu sulit, tapi terkadang banyak orang yang lalai atau kurang teliti gitu untuk menjawabnya. Oke, nah aku ada lagi nih. Boleh lagi dijawab ya rekan-rekan. Nah, di sini kalau written expression-nya. Nah, aku kasih waktu sampai 19.44. Silakan dijawab ya rekan-rekan. Di kolom chat boleh, nanti aku juga bakal pilih lagi. Kalau bisa selain Kak Dilan sama Karans ya, biar yang lainnya juga bisa mencoba untuk menjawab dan nggak boleh takut salah karena kita sama-sama belajar, jadi harus berani mencoba. Silakan. Oke, udah 19.44 nih. Ini ada Kak Dilan, Kak. Mungkin aku mau minta Kak Afrilia bisa on mic, Kak? Iya, Kak. Oke, boleh nih nomor 1, kira-kira jawabannya apa, Kak? Jawabannya itu yang benar itu if an atom ya. Karena dia kan kalau dibaca kan jadi vowel gitu. Bukan jadi jadinya pakai an. Oke, terima kasih. Mungkin aku untuk next soal aku ganti orang ya. Aku mau Kak Anissa, boleh Kak Anissa Amanda untuk nomor 2-nya? Kak Anissa bisa on mic? Wah, Kak Anissa. Oke, aku next deh kalau gitu. Mungkin Kak Ana Humaira. Iya, Kak. Bisa oke. Untuk soal nomor 2, Kak, boleh? Menurut kalau menurut aku sih soal nomor 2 itu yang salah itu yang A, karena kan Abraham Lincoln itu dia subjek. Terus harusnya kalau misalnya harusnya jangan delivery, karena kalau tahu aku yang berakhiran y itu entah kata sifat entah apa gitu, Kak. Jadi harusnya kalau mau delivered atau diganti sama verb gitu. Jadi kayak gitu, Kak. Oke, terima kasih. Ya, betul. Untuk yang B itu jawabannya itu yang A, karena dia membutuhkan verb ya. Nah, untuk verbnya ini tetap pakai verb yang present ya, karena di sini kita nggak tidak ada
ciri-ciri kalau misalkan dia past tense. Jadi dia pakainya delivers. Oke. Mungkin untuk selanjutnya untuk Kak Nabila. Kak Nabila mungkin yang soal ketiga. Iya, Kak. Boleh dijelaskan alasannya? Apa jawabannya? Itu jawabannya a drop. Soalnya drop itu kan bukan huruf vowel, jadi pakainya bukan tuh. Itu aja, sudah? Iya, Kak. Oke, sebelumnya untuk soal yang nomor 3, karena Nabila kurang tepat, tapi nggak apa-apa. Terima kasih loh udah berani menjawab. Nah, kalau untuk soal nomor 3, kita lihat nih guys. Kita lihat pertama tadi aku bilang, cek dulu nih subjeknya ada apa aja ya. Dan ada nggak ya conjunction-nya. Dan verb-nya apa aja ya. Nah, di sini nih ada nih. Kalau misalkan soal nomor 3, kalau kita lihat ada subjeknya tuh, kalau pertama kita lihat conjunction-nya. Nah, yang when ini kan termasuk conjunction. Jadi pastinya dia ada 2 subjek dan ada 2 verb. Nah, di sini kan yang baru ketemu itu subjeknya yang stalagmites ya. Nah, terus verb-nya itu diikuti dengan are produced. Nah, itu kan baru satu nih, baru satu subjek, satu verb. Sedangkan di sini ada conjunction. Nah, berarti yang water ini termasuk subjek. Dan yang to drop ini, benar jawabannya to drop, tapi diubahnya bukan penggunaan atau en, tapi dia penggunaannya itu menjadi verb. Jadinya dia menjadi drop gitu. Jadi iya, diganti menjadi drop. Nah, itu ya rekan-rekan. Jadi harus diperhatikan lagi. Selain kita melihat pastikan subjek dan verbnya, kita harus memastikan juga nih ada conjunction nggak ya. Pokoknya kalau satu conjunction sudah dipastikan ada 2 verb. Kayak gitu ya rekan-rekan. Untuk terkait subjeknya itu sebenarnya menyesuaikan karena di dalam grammar itu kan ada yang namanya reducing, ada yang namanya yang ada 2 noun clause, adjective clause itu kan ada penghilangan kayak abridgment dan lain-lain. Jadi yang sudah dipastikan ketika ada conjunction pastinya ada 2 verb. Untuk subjeknya itu nanti dia menyesuaikan, tapi biasanya ada nih conjunction yang harus memiliki subjek kayak gitu. Nah, ternyata nggak kerasa nih guys, udah di akhir sudah di akhir materi. Mungkin dari aku itu aja sebelumnya. Sebelumnya maaf tadi karena ada beberapa kendala di suara. Dan mungkin aku langsung kembalikan ke MC ya. Terima kasih atas partisipasinya rekan-rekan. Oke, terima kasih Kak Reka atas pemaparan materinya. Aku mau apresiasi banget nih, aku ngeliat teman-teman aktif banget, terus pada excited juga jawab pertanyaannya dari Kak Reka. Aku juga mau sedikit menyimpulkan ya, tadi Kak Reka juga ngasih tips-tips bahwasanya kita tuh menjawabnya harus baca dulu soalnya, harus teliti juga menentukan apakah ada yang membutuhkan verb atau tidak gitu-gitu ya. Terus juga tadi teman-teman juga udah diajarkan untuk latihan dari pemaparan materi pada malam hari ini. Untuk itu aku mau mempersilahkan nih, kira-kira teman-teman ada yang mau bertanya nggak? Boleh kalau ada yang mau tanya, bisa raise hand. Boleh, Kak Rans? Baik, Kak. Terima kasih, Kak, atas kesempatannya. Mungkin pertanyaannya cukup ini, Kak, simpel aja. Untuk pertanyaan, Kak, apa bedanya ini, Kak, British accent sama Americano ya, American ya, kan ada nada yang British accent. Nah itu tuh saya kayak bingung bedainnya gitu Kak, secara logat ngomongnya itu Kak. Oke Kak, terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Rans. Ini mau aku keep atau Kak Reka langsung jawab nih, Americano atau British accent? Oke, boleh langsung aja deh kayaknya. Oke, Kak. Oke, sebenarnya terima kasih Kak atas pertanyaannya terkait perbedaan British sama American. Sebenarnya dia hampir mungkin yang kalau aku misalkan sepanjang aku pelajari, yang sependek pengalaman aku, itu perbedaannya cara pengucapannya aja Kak. Mungkin cara pengucapannya tuh lebih ke R-nya biasanya kurang jelas tuh. Kalau misalkan buat di American kayak gitu. Untuk lainnya aku yang sejauh ini sih aku tahu terkait itu. Perbedaannya hanya di cara pengucapannya. Karena kan banyak tuh kayak pengucapannya kayak
water jadinya wata kayak gitu-gitu kan. Jadi tuh mungkin nanti di kelas selanjutnya Kak, di kelas selanjutnya ada di listening itu juga nanti akan diajarin speaking juga. Mungkin untuk next nih di day 2 mungkin bisa dipertanyakan lagi terkait itu. Karena aku jujur mungkin aku terkait lebih ke grammar biasanya kalau aku kayak gitu. Kayak mungkin itu aja sih Kak dari aku. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Reka. Gimana Kak Rans, terjawab atau enggak nih Baik, Kak. pertanyaannya? Sangat jelas. Oke, terima kasih ya Kak Rans. Kira-kira ada yang mau bertanya lagi nggak? Kita buka 2 pertanyaan lagi ya guys. Yuk, boleh yang mau tanya. Tadi ada yang raise hand. Kak, saya izin bertanya. Iya, boleh Kak Nabila. Makasih Kak atas kesempatannya. Itu tadi kan ada latihan gitu. Nah, nanti apakah akan diberikan latihan atau sudah cukup yang tadi saja? Terima kasih Kak. Oke, boleh Kak Reka. Oke, sebelumnya terkait pertanyaan Kak Nabila, makasih atas pertanyaannya. Jadi latihan tadi itu pastinya nanti aku akan share PPT-nya. Nah, kita kelas itu ada 4 kali ya. Kalian akan menemukan soal lagi nih nanti tentang grammar, listening, ataupun reading di day 4. Nah, makanya dari kalian ini harus mengikuti 4 pertemuan tersebut. Karena di akhir day 4 itu kita ada games, yaitu mengerjakan soal. Jadi nanti sudah disiapkan nih soalnya. Nah, nanti rekan-rekan bisa menjawab. Nah, pastinya itu ada rewardnya guys buat rekan-rekan yang entah mungkin bisa dapat nilai tertinggi ataupun nanti terkait terkait menjadi peserta terbaik itu juga ada. Jadi rekan-rekan bisa ikuti terus nih 4 kali pertemuan itu. Itu Kak. Jadi nanti akan di-share kok terkait soal yang tadi aku udah jelaskan, PPT akan di-share, terus nanti juga di day keempat kita ketemu lagi dengan rekan-rekan ini mengerjakan soal gitu. Baik Kak, terima kasih atas jawabannya. Wah, makasih banyak Kak Reka atas jawabannya. Aku juga jadi tergiurkan nih, karena ada awardingnya nih guys. Kira-kira makanya jangan putus semangat kalau misalkan masih belum paham, tetap ikutin. Aku juga mau reminder lagi, besok kita ada kelas yang kedua, yaitu listening class. Ya, di jam yang sama untuk link dan info lebih lanjut akan diinfokan di grup. Ada lagi kah yang mau bertanya? Satu pertanyaan terakhir? Boleh Kak Anissa? Oke Kak, terima kasih kesempatannya. Saya di sini mau nanya tentang grammar future, present future, dan past future. Jadi yang pertanyaannya adalah kita sering ngejumpain pertanyaan dalam bahasa Inggris menggunakan would dan will. Tapi sometimes pertanyaan would itu bukan hanya ditanyakan pada masa lalu, tapi kayak, kamu mau ini enggak? Tapi pakai would. Itu bisa jelasin perbedaannya. Terima kasih. Oke, aku izin langsung jawab aja kali ya Kak Risha. Iya Kak, boleh. Oke, terkait tadi pertanyaan dari Kak Anissa Amanda. Oke, mungkin ada would, will, dan lain-lain ya. Itu kan biasa kita sebut dengan modal. Biasanya kan itu biasanya digunakan dalam past future ataupun present future. Nah, walaupun terkadang juga orang-orang bisa nih mengucapkan would itu di keadaan sekarang gitu. Nah, biasanya itu lebih kalau misalkan dalam speaking itu lebih ke ini sih Kak, lebih formalnya itu menggunakan would itu kayak lebih sopan bahasanya. Kenapa dia bisa dipakai di di keadaan sekarang juga. Cuman mungkin kalau misalkan dalam strukturnya itu mungkin itu digunakannya di lampau. Cuman dalam speakingnya itu bisa digunakan sekarang. Memang banyak banget perbedaan antara speaking sama grammar ya. Biasanya kalau grammar itu lebih rigid, lebih agak ribet. Cuman kalau misalkan speaking kan sebenarnya kalau kita speaking sebenarnya yang penting orang itu paham nih dalam dalam penyampaian kita. Mungkin itu sih Kak perbedaannya. Dan would, can,
will itu kan termasuk modal yang dimana pastinya kalau dalam grammar itu ketika ada modal harus bertemunya verb 1 kalau misalnya dalam penulisan grammar. Mungkin itu yang bisa aku sampaikan. Oke Kak, terima kasih. Oke, terima kasih teman-teman yang udah bertanya. Mungkin masih ada yang penasaran, boleh tanya di grup kali ya. Karena mengingat waktu kita sudah di akhir, aku mau nanya nih, kira-kira teman-teman ada yang punya pesan-kesan nggak sih? Ada yang mau nyampein kah? Boleh dari kolom komentar, atau on mic, atau mungkin dari reaksinya juga boleh. Boleh Kak Ana? Boleh Kak Dilan? Ayo, coba tadi yang Raisen, mau on mic kah? Oke, aku ngelihat reaksinya pada sangat seru-seru ya. Makasih banyak untuk malam ini. Aku juga mau ngingetin, jangan lupa besok ada kelas ada listening class dan jangan lupa absen. Untuk di akhir acara ini kita dokumentasi dulu kali ya. Boleh on cam dulu ya, teman-teman. Biar kelihatan nih cantik-cantiknya, ganteng-gantengnya malam minggu. Semangat ikut kelas online. Boleh yuk on cam dulu ya. Oke. Udah siap belum? Ayo yang belum on cam, kita on cam dulu. Siap-siap ya. Nanti aku kasih aba-aba. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, lagi. 1, 2, 3. Sekali lagi boleh gaya bebas atau mau pakai reactionnya juga boleh. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih teman-teman untuk malam ini. Terima kasih atas antusiasnya. Jangan lupa untuk ikut kelasnya besok karena pasti seru dan terus semangat sampai di hari keempat. Karena kita mengawali kegiatan hari ini dengan doa, maka dari itu kita akhiri juga dengan doa. Semoga ilmunya bermanfaat dan terus semangat sampai akhir acara. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, berdoa selesai. Terima kasih banyak teman-teman semuanya. Jangan lupa absen. Boleh yang udah absen, boleh boleh live dari Jimit-nya. Thank you. Bye. Baik, Kak, Kak. maaf, Makasih ya, Kak. Terima kasih semuanya. Terima kasih Kak Reka, Kak Risha. Makasih kembali. Makasih juga. Kak, maaf Kak, untuk absennya Ya. di mana Kak? Ada Untuk di absennya di mana? kolom chat. Oh, kolom chat. Ketemu kah? Baik. Ketemu nggak, Karen? Atau aku kirim ulang? Mungkin nanti bisa dikirim di grup aja, Kak. Oke, boleh. Baik, Terima terima kasih Kak. kasih. Iya, makasih ya teman-teman.